Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Didi, pulangnya jangan kesorean. Teriak Bu Naro pada anaknya si Didi yang berlari hendak pergi main usai pulang sekolah. Didi ini adalah anak satu-satunya Bu Naro dan juga Pak Maskur yang kini masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Mereka tinggal di desa yang masih sejuk dan asri, dekat dengan perbukitan dan gunung. Mata pencarian di desa itu kebanyakan adalah petani, baik dari tanam padi maupun sayur-sayuran. Termasuk juga Bu Naro dan Pak Maskur yang bekerja di ladang mereka sendiri, yakni menanam sayur dan cabai. Ya, meski lahannya tidak terlalu luas. Dan siang itu, usai Didi ini pulang sekolah dan selesai makan siang, dirinya memang segera ganti kaos dan mau main sama teman-temannya karena tadi sudah janjian. Didi pun menjawab teriakan dari emaknya. Dia pun menganggukkan kepala dan berjanji akan pulang nanti sebelum maghrib. Memang terkadang Didi ini masih bandel, meskipun sudah sering dibilangin dirinya itu kadang suka kelupaan, bahkan pulangnya mepet banget waktu maghrib. Dengan sepeda BMX-nya, Didi ini menghampiri kawan-kawannya yang sudah ada di gubuk dekat lapangan, yakni markas mereka. Setibanya di gubuk, Didi langsung ajak mereka untuk main layangan saja di lapangan, mumpung anginnya masih kencang banget. Kala itu di gubuk, Didi bermain dengan 4 temannya, yakni Ferry, Tio, Tutu, dan juga si Ipul. Jadi total mereka ada 5. Temannya pun pada setuju kala Didi mengajak main layangan. Jadi mereka pun patungan untuk beli layangan saja karena males bikin sendiri. Untuk benangnya mereka sudah membawanya dari rumah masing-masing. Setelah beberapa saat kemudian, layangan pun telah siap. Mereka pun segera menerbangkan layangan yang saat itu langsung pada membumbung tinggi karena angin lagi mendukung sekali. Di situ ada juga beberapa anak lain, namun Didi nggak terlalu akrab dengan mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun sangkutan antar layangan dengan anak-anak lainnya. Dan saat itu layangan milik Tio dan Ipul kalah dan terputus. Didi, Ferry, dan Tutu pun tertawa melihat hal itu. Karena pasalnya, layangan milik mereka bertiga justru menang melawan-lawannya. Sementara di rumah, Bu Naro yang memang siang itu pulang ke rumah sebentar buat nyiapin makan Didi. Dia pun juga menyiapkan bekal untuk dibawanya ke ladang untuk makan Pak Maskur. Dia pun menutupi pintu rumah dan segera kembali ke ladang dengan jalan kaki, meskipun jaraknya tidak dekat dari rumahnya. Setibanya di ladang, Pak Maskur ini nampak sedang leyhan di gubuk ladang bersama dengan teman-teman petani lainnya yang ladangnya ada di sekitar ladang Pak Maskur. "Sudah selesai, Pak?" tanya Bu Naro yang baru datang. "Belum, Bu. Istirahat dulu bentar. Capek banget, lagian juga belum makan." "Ya udah, Pak, bentar ini makanannya tata dulu ya." Kemudian Bu Naro pun menatakan makanan buat Pak Maskur dan mereka pun makan bersama. Petani yang lain juga sudah membawa bekal masing-masing dari rumah. Meskipun dengan lauk seadanya, mereka semua makan dengan lahap. Mereka selalu bersyukur dengan keadaan mereka karena meskipun kebutuhannya pas-pasan, untungnya mereka tidak terlilit hutang sama sekali. Usai makan selesai, tiba-tiba ada salah seorang bapak-bapak yang nyeletuk buka topik pembicaraan. "Sampean-sampean pada ngerasa ada yang aneh gak sih soal kematian Pak Bakri seminggu yang lalu?" ujar si bapak itu. "Emangnya aneh apanya, Kang? Bukannya kata dokter yang datang ke rumah waktu itu bilang kalau Pak Bakri itu meninggal diduga karena serangan jantung?" timbal yang lain. "Lah, emang sampean-sampean gak pada tahu? Wong sehari setelahnya, usai kepulangan istrinya yang lagi merantau itu, dia bilang kalau suaminya itu gak ada riwayat penyakit jantung," ujar si bapak tadi. Mereka semua pun kaget dan baru tahu tentang fakta itu. Setelahnya si bapak tadi menjelaskan dengan singkat kalau ada kejadian atau peristiwa yang sama persis seperti yang dialami oleh Pak Bakri, dan tepatnya kejadian itu terjadi di desa lain. Si bapak tadi dikasih tahu temannya saat lagi di pasar. Katanya ada seorang pria berumur 32 tahunan meninggal dunia malam harinya.
Menurut penuturan orang rumahnya korban, sebelum korban meninggal dunia, sore harinya si korban katanya nemuin uang 100 ribuan di jalanan dan gak ada pemiliknya. Waktu itu si korban sempat nunjukin uang itu pada orang rumah, dan orang rumah pun malah menyuruh untuk mengembalikan di tempat semula karena takut ada yang kehilangan dan merasa kasihan jika orang itu tidak menemukan uangnya. Namun ternyata si korban itu bukannya mengembalikan uang di tempat semula, dia malah menggunakan uang itu untuk membeli rokok dan makan bakso sampai tambah berkali-kali. Hingga pada malam harinya, si korban itu meninggal dunia di kamarnya dengan kondisi kejang-kejang, dan mantri yang didatangkan ke rumahnya bilang kalau dia itu terkena serangan jantung. Namun dari pihak keluarga korban menyangkal bahwa si korban tak punya riwayat penyakit jantung. Namun si mantri itu juga kurang tahu pasti karena menurut pemeriksaan medis ya seperti itulah keterangannya. Usai si bapak tadi selesai bercerita, semua orang yang ada di situ seakan melongo sekaligus ngeri mendengar cerita si bapak itu. Kemudian salah satu ada yang menanggapi, "Apa jangan-jangan ada pelaku pesugihan di daerah ini ya?" "Maksudnya gimana pak? Apa ada hubungannya sama pesugihan? Soalnya saya pernah dengar tentang pesugihan yang katanya tumbalnya itu nyarinya dengan sebar uang." Mendengar hal itu, mereka pun bergidik ngeri, membayangkan jika hal itu memang benar ada di desanya. "Kalau gitu, kita semua harus mewanti-wanti anak kita supaya tidak asal ambil uang yang ditemukan di jalan atau bahkan sampai buat jajan," ujar Pak Maskur menasehati mereka semua. Kemudian mereka semua pun mengangguk menanggapi saran dari Pak Maskur. Dan karena sudah lama mereka istirahat, akhirnya mereka pun lanjut untuk kerja lagi. Dan mereka pun segera kembali ke ladangnya masing-masing melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Kala itu Bu Naro berpikir, mungkin dia harus benar-benar menasehati si Didi agar tidak sembarangan. Sementara di lapangan, kini Didi dan kawan-kawannya kembali lagi ke gubuk karena panas banget. Dan Didi kemudian mengajak mereka untuk liburan saja di sungai biar segar dan mereka semua pun setuju dengan ide Didi. Memang Didi ini seperti komando di kumpulannya tersebut, ada aja ide untuk main-main setiap harinya. Gimana kalau kita kuburan aja di sungai? Ajak si Didi. "Boleh, aku juga udah gak lama kuburan nih." "Iya biar seger, yaudah yuk berangkat sekarang." Mereka berjalan menuju ke sungai yang ada di desanya dan mereka melewati sebuah kebun jeruk di situ yang ternyata adalah milik ayahnya Tio. Kita petik jeruk dulu yuk, mumpung itu ada jeruk yang udah pada matang." Kemudian mereka pun memetik beberapa jeruk dan akan dibawanya ke sungai untuk makan di sana. Setibanya di sungai, mereka pun langsung melepas baju dan hanya mengenakan kolor dan langsung nyemplung ke dalam sungai yang masih banyak batu-batu di situ. Terkadang mereka juga membuat bendungan kecil-kecil dengan batu yang disusun sedemikian rupa. Namun ketika mereka sedang membuat bendungan kecil, si Ferry ini malah rebahan di air yang tidak terlalu dalam dan tubuhnya itu mengambang di atas bebatuan. Tiba-tiba Ferry ini menjerit membuat mereka semua terkejut. Mereka takut mengira kalau Ferry ini terkena gigitan ular. Ada apa Fer? Kau kenapa? Tanya Didi padanya. Namun saat itu Ferry malah berlari ke daratan dan ternyata ada seekor yuyu atau kepiting kali yang nyantol di pantatnya karena dia mengenakan kolor yang tipis sekali waktu itu. Sontak Ferry pun langsung mencari ranting dan menyabet pokoknya sendiri sampai kepiting itu benar-benar lepas darinya. Sementara Didi dan yang lain malah terpingkal melihat tingkah konyol Ferry itu. Ferry merasa kesal karena bukannya dibantuin malah diketawain. "Kalian gimana sih? Malah ngetawain aku bukannya bantuin," ucap Ferry kesal melihat teman-temannya menertawai dirinya. Salah satu dari temannya itu menyaut, "Lagian kamu ini bukannya bantuin buat bendungan malah enak-enak tiduran sendiri. Aku kan berendam biar seger daripada panasan." Dan setelahnya mereka pun main kembali dengan si Ferry yang masih merasa was-was saat nyemplung ke air lagi karena dia berpikir kepiting yang tadi dilepas akan balas dendam karena tadi sudah dipukulinya dengan kayu. Waktu itu air sungai cukup jernih dan sejuk rasanya, apalagi banyak pepohonan yang membuat suasana semakin adem di dekat sungai itu. Mereka sangat betah sekali berendam di sungai
Dengan suasana yang begitu tenang sekali, sambil berendam mereka juga memakan jeruk yang tadi sudah dipetiknya. Singkat waktu, jam 3 sore, kini Didi dan juga kawan-kawan usai berjemur di bebatuan dan mengeringkan kolor mereka masing-masing. Segera mereka beranjak ke lapangan lanjut mau main bola. Namun saat mereka melewati jalanan yang sepi orang, tiba-tiba mereka ini dikejutkan dengan uang lembaran 100.000 yang tergeletak di dekat rerumputan. "Wah, ada duit 100 ribuan tuh," teriak Tio. Karena kala itu Tiolah yang pertama kali melihat uang itu dan langsung berlari mengambil uang itu. Dan dia senang banget, mungkin nanti bisa jajan banyak. Namun kala itu, Didi, Ferry, dan Ipul melarang Tio untuk mengambil uang tersebut karena kasihan nantinya jika si pemilik uang itu akan kembali nyariin uangnya itu dan malah gak nemuin uangnya. "Yuk, jangan diambil uangnya." "Loh, emangnya kenapa? Gak ada yang punya juga. Lagian di sini sepi, pasti gak ada yang tahu." "Ya tapi kasihan yuk. Nanti kalau pemiliknya kembali terus nyariin dan gak nemu uangnya gimana?" Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu sebentar di situ. Dan singkatnya setelah setengah jam lewat gak ada orang yang nyariin uang itu. Akhirnya Tio pun mengambil uang itu. "Ya udah, kita tunggu aja dulu bentar di sini. Nanti siapa tahu ada orang yang nyari." Namun setelah ditunggu setengah jam gak ada juga yang nyari uang itu. "Tuh kan gak ada yang nyariin uangnya. Udahlah buat aku aja. Mungkin lagi rezekiku," ucap Tio pada temannya. "Ya udah yuk kita jajan bareng pakai uang ini," timpal Tio lagi mengajak temannya untuk pergi ke warung. Namun Didi, Ferry, dan Ipul tetap gak mau jajan pakai uang itu. Berbeda dengan si Tutu yang malah ikutan sama Tio untuk pergi ke warung. "Aku gak mau jajan pakai uang itu, yuk kamu aja," ucap Didi. Ferry dan Ipul pun menimpali Didi kalau dia juga tidak mau ikutan jajan pakai uang itu. "Kalau kamu gimana tuh? Kamu mau gak jajan pakai uang ini? Lumayan loh, ini gratis, bisa beli jajan banyak." "Ya udah deh aku mau," ucap si Tutu. "Ya udah, aku sama Tutu pergi ke warung dulu ya." "Ya udah kalau gitu kami ke lapangan dulu ya," ucap Didi, ditimbali anggukan oleh Ferry dan Ipul. Singkat waktu, usai mepet waktu maghrib, Didi dan kawan-kawannya pun segera kembali pulang ke rumah. Dan saat di perjalanan pulangnya dengan beriringan naik sepeda, Tio dan Tutu ditanyai soal uang yang tadi. Kalian tadi jajan apa lagi? Kok gak ada jajannya? Terus uangnya masih sisa gak?" tanya si Ferry. "Sudah habis semua lah. Kita beli bakso tadi sama some. Jajan banyak banget lah pokoknya," timbal si Tio. Didi, Ferry, dan Ipul dibuat kaget saat tahu kalau Tio dan Tutu telah menghabiskan uang 100 ribuan yang mereka temukan tadi. Mereka bertiga pun geleng-geleng kepala mengetahui kelakuan dua sahabatnya tersebut. "Loh, emangnya kalian gak takut?" "Loh, emangnya takut kenapa? Dikira kita dikejar hantu kali jadi takut." Terserah kalian aja lah." Setelahnya mereka pun segera mengayuhkan sepedanya lebih cepat karena suara azan mulai berkumandang dan mereka segera kembali ke rumahnya masing-masing. Singkatnya, setibanya di rumah, Didi ini sudah dihadang oleh emaknya di depan pintu rumah sambil memegang sapu. Tak pelak Didi pun mendapatkan beberapa pukulan di punggungnya karena mainnya sampai kesorean. Sebelumnya sudah berkali-kali Bu Naro menasehatinya, namun masih saja dilanggar. "Ampun Ma, ampun. Kalau main itu ingat waktu," ucap Bu Naro sambil menyabeti anaknya. "Iya Ma, ampun Ma." "Ya sudah, sana mandi terus nanti ke masjid." Iya. Segera saat itu Didi pun beranjak pergi ke kamar mandi sebelum disabet-sabet lagi sama Bu Naro. Dan setelah Didi selesai mandi, dia pun segera berangkat menuju ke masjid untuk segera sholat maghrib berjamaah dan selanjutnya langsung lanjut mengaji. Dan malam harinya, Bu Naro, Pak Maskur, dan Didi makan bersama sambil menonton TV di rumah. Tepatnya usai Didi ini pulang dari ngajinya tadi sehabis sholat maghrib. Dan saat itulah Bu Naro menasehati Didi. "Le, nanti besok-besok kalau kamu main, terus nemuin uang di jalan jangan sekalipun diambil ya. Apalagi digunakan buat jajan, pokoknya jangan," ucap Bu Naro. "Emangnya kenapa Bu?" tanya Didi. "Sudah, kamu nurut aja apa kata ibu." "Iya Bu."
Didi pun mengangguk paham karena sebelumnya dia benar-benar sudah diberikan ajaran oleh ayahnya untuk tidak sekalipun mengambil barang milik orang lain. Dan usai hening sesaat, tiba-tiba Didi ini baru teringat kalau tadi mereka nemuin uang 100 ribuan. Iya Pak, Bu, Didi baru ingat. Tadi siang pas kami baru pulang dari sungai, kita nemuin uang 100 ribuan. Mendengar itu, ekspresi orang tuanya itu langsung berubah. Didi pun buru-buru membela dirinya bahwa dia tidak mengambil uang itu ataupun jajan dengan uang itu. Tapi Didi nggak ikutan ambil uangnya itu Pak, Bu. Yang ambil uangnya itu justru Tio sama Tutu. Mereka malah bawa uang itu ke warung buat jajan, bahkan sampai uangnya langsung habis. Mendengar hal itu, tambah terkejutlah Bu Naro dan Pak Maskur. Dia khawatir akan terjadi sesuatu dengan Tio dan Tutu. Namun tak mungkin juga bagi mereka bila mana mereka tiba-tiba datang ke rumah Tio dan Tutu dan mengatakan kalau uang itu mungkin membahayakan nyawa mereka. Karena bisa jadi jika mereka melakukan hal itu, justru merekalah yang akan dicurigai. Setelahnya Bu Naro dan Pak Maskur menyuruh Didi untuk kembali ke kamarnya karena makannya sudah selesai. Didi pun bergegas menuju ke kamarnya dan dia belajar serta mengerjakan tugas sekolahnya yang belum selesai. Bu Naro masih tetap cemas, namun Pak Maskur mencoba menenangkan dirinya agar tidak terlalu memikirkannya dan untuk tetap berpikir positif. Sudahlah Bu, Ibu tidak usah terlalu memikirkannya. Pikir positif aja. Mungkin saja uang yang ditemukan Tio dan Tutu itu hanyalah uang biasa. Semoga aja begitu ya Pak. Sudah, Papa mau ke depan dulu ya. Iya Pak. Akhirnya saat itu Pak Maskur pun pergi ke depan, dudukan sambil merokok dan menikmati suasana malam itu. Sedangkan Bu Naro setelah makan malam, dia membereskan piring-piring yang kotor yang ada di depan TV dan segera dia bawa ke belakang untuk dicuci. Setelah selesai cuci piring, Bu Naro menghampiri Pak Maskur yang ada di depan. Saat itu mereka duduk berduaan di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol. Memang akhir-akhir ini desanya itu banyak kejadian yang membuat para warga merinding. Bahkan ada beberapa warga yang melihat ada penampakan pocong yang sangat menyeramkan. Bahkan sempat beberapa kali meneror rumah warga. Bu Naro dan Pak Maskur yang sedang ngobrol tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara mengeram dan jelas sekali suaranya. Pak, itu suara apa Pak? Bapak dengar nggak? Iya Bu, Bapak dengar. Mereka pun langsung mengedarkan pandangannya melihat ke sekeliling mencari sumber suara tadi. Akan tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sontak mereka langsung merinding hingga akhirnya Bu Naro mengajak Pak Maskur untuk masuk ke dalam rumah saja. Akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam rumah dan memilih nonton TV bareng karena sama-sama belum mengantuk. Didi kala itu masih belajar di dalam kamarnya. Tiba-tiba dia merasakan ada hembusan angin yang masuk melalui ventilasi jendela kamarnya. Karena saat itu jendelanya sudah ditutup. Dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk jendela kamarnya. Karena penasaran, dia pun segera bangkit untuk membuka jendela itu. Dan saat jendela terbuka, Didi kaget saat melihat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah yang berwarna hitam legam menatap ke arahnya. Tubuh Didi langsung terbujur kaku, dia pun langsung jatuh pingsan di kamarnya. Orang tuanya tidak tahu kalau anaknya di dalam kamar itu sudah pingsan karena pintu dikunci dari dalam dan mereka tidak mendengar teriakan dari Didi. Sementara malam itu di rumahnya Tio dan Tutu mereka mengalami kejadian yang sama. Mereka tiba-tiba didatangi sosok pocong pesugihan yang entah milik siapa. Malam itu Tio yang sedang tiduran di dalam kamarnya. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah bayangan hitam melintas. Dan di saat yang bersamaan dia mencium bau yang sangat busuk sekali. Sesaat kemudian betapa terkejutnya si Tio ketika melihat ada pocong yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajah yang sangat mengerikan. Sontak Tio pun bangkit dari kasur dan berusaha untuk kabur keluar kamarnya. Akan tetapi pintu kamarnya itu gak bisa dibuka, seperti terkunci dari luar. Padahal sebelumnya pintu itu tidak dikunci. Sosok pocong itu kemudian mendekat ke arah Tio, hingga pada akhirnya tubuhnya Tio itu mendadak kaku. Dia tidak bisa berteriak sedikit pun. Kala itu Tio benar-benar ketakutan, hingga sedetik kemudian sosok itu berdiri tepat di hadapannya dan menyemburkan ludahnya ke wajah si Tio.
Sontak Tio pun kemudian kejang-kejang terjatuh di lantai. Dia mencekik dirinya sendiri. Karena tidak ada yang menolong, akhirnya Tio pun perlahan-lahan mulai meninggal dunia karena kehabisan napasnya sendiri. Setelah meninggal dunia, tubuhnya itu tiba-tiba mendadak berubah menjadi biru lebam dan juga baunya busuk sekali. Sementara si Tutu, dia yang malam itu juga sedang ada di dalam kamarnya sedang mainan HP. Tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil namanya, bahkan juga disertai dengan suara geraman. Sontak Tutu pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tutu pun langsung terlonjak tubuhnya, dia gemetaran karena ketakutan. Hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di atas kasurnya. Sosok itu pun mendekat ke arah Tutu. Namun ketika sosok pocong itu hendak menyemburkan ludahnya, sosok itu pun terhenti karena tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamar. Dengan segera sosok itu berubah menjadi asap dan merasuk ke tubuh Tutu, membuat Tutu teriak-teriak sendiri dan ngamuk-ngamuk tidak jelas. Mendengar teriakan dari anaknya itu, segera orang tuanya menghampiri ke dalam kamar Tutu. Dan mereka terkejut kala melihat Tutu sedang mengamuk-ngamuk, bahkan kepalanya dibenturkan ke tembok. Karena panik, segera ibunya langsung memanggil para warga yang ada di depan rumah. Sedangkan bapak Tutu memegangi Tutu yang sedang mengamuk. Orang tuanya kemudian meminta bantuan yang kala itu kebetulan sedang lewat di depan rumah. Segera mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam rumahnya Tutu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengamankan Tutu yang mulai mencakar-cakar dirinya sendiri. Kemudian tangan dan kaki Tutu diikat di atas dipanya. Para warga kemudian menyuruh bapaknya Tutu untuk memanggilkan Ustadz. Namun kala itu karena sudah malam, tidak enak jika membangunkan Ustadz malam-malam. Akhirnya mereka pun akan memanggilkannya besok saja. Akhirnya malam itu beberapa warga tunggu di rumahnya Tutu buat jaga-jaga. Beberapa saat setelahnya, bapak-bapak yang ada di depan rumahnya Tutu yang sedang jaga sambil mengobrol ngerokok dan dudukan di sana. Tiba-tiba mereka dibuat merinding karena ada kesiur angin kencang yang mengenai mereka, bahkan disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Sedetik kemudian, pandangan mereka tertuju pada pohon besar yang ada di depan rumahnya si Tutu. Mereka melihat di sana ada putih-putih, namun setelahnya putih-putih itu menghilang sendiri. Setelahnya mereka dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba menggebrak sendiri. Sontak mereka langsung berucap istighfar secara bersamaan. Kala sedang panik, mereka malah kedatangan seorang warga yang tiba-tiba datang memberitahukan kabar kalau Tio ini ditemukan meninggal dunia malam ini. Mereka pun terkejut mendengar kabar itu dan mereka bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Akhirnya para warga pun membagi kelompok untuk berjaga di rumah Tio dan juga Tutu. Setelah dibagi kelompok, mereka pun segera ada yang pergi ke rumahnya Tio. Di sana juga sudah ramai. Namun hawa di rumah Tio itu sangat berbeda sekali. Angin kencang sekali membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Saat itu ada warga yang mendoakan yasinan di sampingnya jasad Tio. Namun mereka tidak kuat karena mencium bau busuk yang dikeluarkan dari tubuhnya Tio itu. Bahkan para warga pun menggunjing jasadnya Tio yang mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai. Dan saat mereka sedang menggunjing, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara gebrakan pintu yang kencang sekali membuat mereka terperanjat. Orang tua Tio masih terus menangis sampai ibunya itu pingsan berkali-kali karena tak kuasa dan tidak menyangka anaknya sudah meninggal dunia secara tiba-tiba dan mengenaskan. Pagi harinya, dari toa musola terdengar siaran kematian yang menyebutkan nama Tio. Bunaro yang kala itu sedang masak segera beranjak menemui suaminya yang lagi nonton TV, yang ternyata dia juga mendengar siaran itu. Ternyata kekhawatiran Bunaro benar-benar terjadi. Bunaro yakin kalau meninggalnya Tio itu telah dijadikan tumbal oleh seseorang gara-gara mengambil uang 100.000 yang kemarin dia ambil. Setelahnya mereka nggak berangkat ke ladang dulu karena mau layat di rumah Tio. Didi yang kala itu baru dapat info usai bangun tidur, dia juga terkejut. Ada apa sih Bu? Tanya Didi. Itu tadi ada siaran di masjid kalau Tio meninggal dunia semalam. Apa Bu? Didi kaget. Dia tidak menyangka temannya akan meninggal dunia secepat itu. Dia pun nanti akan ikut ke pemakamannya.
Sudah sana kamu mandi buruan, terus kita sarapan bareng terus lanjut ke rumah Tio untuk layat. Iya Bu, tungguin bentar ya. Segera saat itu Didi pun mandi dengan buru-buru. Dan saat sedang mandi pun dia masih terus kepikiran tentang Tio yang tiba-tiba meninggal dunia. Beberapa saat setelah mandi, dia pun lanjut sarapan bersama. Dan singkatnya setelah selesai sarapan, mereka bertiga segera pergi ke rumahnya si Tio. Setibanya mereka di rumah Tio, di sana sudah ramai orang. Bahkan ada teman-teman Didi juga di sana. Saat mereka datang, ternyata jenazah Tio itu sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Singkat waktu, usai selesai mengikuti pemakaman, Didi ini celingukan mencari keberadaan si Tutu. Dan temannya itu bilang kalau Tutu ini mengalami sakit di rumahnya. Lagi ngomongin apa sih Fer? Tanya Didi pada Ferry. Itu Tutu katanya sakit semalam. Sakit apaan? Gak tahu, katanya sih kejang-kejang kayak kesurupan gitu. Mendengar pembicaraan anaknya itu, Bu Naro dan Pak Maskur segera menghampiri mereka dan segera mengajak mereka menuju pergi ke rumahnya si Tutu sebelum semuanya terlambat. Mereka yang masih kebingungan kemudian hanya manut-manut saja dan ikut ke rumahnya Tutu dengan segera. Singkatnya setibanya di rumah Tutu, Bu Naro dan Pak Maskur turut berduka atas apa yang dialami oleh Tutu. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam rumah dan ke kamar untuk melihat keadaan si Tutu. Setelah mereka masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Tutu, mereka pun prihatin. Pak, Bu, saya turut prihatin dan berduka cita atas apa yang dialami oleh Tutu ya. Iya Bu Naro, terima kasih banyak. Saya juga bingung kenapa semalam anak saya tiba-tiba teriak seperti kesurupan. Didi dan kawan-kawannya juga merasa sedih atas penyakit yang dialami oleh Tutu. Namun mereka tidak dibolehin untuk berdekat karena takut kenapa-napa. Kemudian Pak Maskur pelan-pelan jelasin kalau kemungkinan Tutu ini terkena jebakan pesugihan sebar uang, yakni sesuai seperti yang sedang ramai dibicarakan. Orang tuanya Tutu terkejut mendengar penuturan Pak Maskur. Bahkan Ustadz yang sudah dipanggil oleh orang tuanya itu juga kaget, ternyata Ustadz itu belum bisa menyembuhkan Tutu yang masih kerasukan. Pak Maskur kemudian menyuruh Didi dan kawan-kawannya untuk menceritakan soal mereka yang menemukan uang kemarin. Didi, Ferry, Ipul, coba kalian jelaskan apa yang sudah terjadi kemarin. Iya Pak, jadi kemarin siang itu kita berlima geburan di sungai. Lah terus habis pulang geburan, Tio yang pertama kali melihat uang 100 ribuan di jalan. Dan dia langsung ambil uang itu. Kita juga sebenarnya diajak buat jajan pakai uang itu. Tapi kita bertiga gak mau. Tapi si Tutu malah mau jajan pakai uang itu diajak sama Tio. Akhirnya mereka pun pergi ke warung, bahkan ngabisin uang itu sekaligus. Terang si Didi panjang lebar. Orang tuanya Tutu kaget mendengar hal itu dan mereka tidak menyangka anaknya akan melakukan hal itu. Bahkan Ustadz yang dipanggilnya itu menyerah karena dia belum mampu untuk menangani kasus seperti ini. Sementara Didi sedikit demi sedikit karena dia juga baru tahu Tio baru saja meninggal dan juga dimakamkan. Akhirnya Didi pun mulai paham kenapa dirinya disuruh untuk jangan mengambil uang yang berserakan di jalan. Mungkin bisa berakibat fatal seperti ini. Orang tuanya Tutu pun semakin khawatir, dia takut anaknya akan menyusul Tio yang sudah meninggal duluan. Kemudian Bu Naro menyela pembicaraan mereka. Dia menyarankan ada seorang ustadz yang mungkin bisa membantu. Namun dia ada di tempat lain dan butuh sekitar 1,5 jaman untuk ke sana. Mendengar itu, orang tuanya Tutu kemudian langsung menyuruh keluarganya yang lain untuk mengantar Bu Naro jemput si ustadz tersebut sebelum waktu terlambat. Bu Naro pun pergi ditemani dengan Didi. Singkat waktu, setelah datangnya Bu Naro, Didi dan serta Pak Ustadz yang dimaksud oleh Bu Naro, yakni Ustadz Imin. Tanpa lama-lama, Ustadz Imin segera masuk ke kamar Tutu. Di sana Tutu terikat dan mengeram tak jelas. Lalu Ustadz Imin meminta semuanya untuk berwudu dan bantu membaca Al-Quran di rumah itu. Sementara Ustadz Imin akan melawan sosok tersebut yang ada di dalam tubuh Tutu. Segera para warga yang juga ada di rumahnya si Tutu, mereka juga diminta untuk wudu dan selanjutnya untuk membaca Al-Quran. Ustadz Imin menyadari bahwa sosok itu adalah suruhan dari sesembahan si pelaku pesugihan, jadi kemungkinan akan sedikit sulit untuk melawannya. Bu, setelah saya terawang, anak ibu ini terkena guna-guna oleh pelaku pesugihan dan kemungkinan akan sedikit sulit untuk melawannya. Tapi Ustadz, tolong sembuhkan anak saya.
Iya Bu, tenang aja, saya akan mengusahakannya. Sekarang tolong Ibu siapkan air ke dalam baskom dan dicampur dengan daun kelor. Akhirnya saat itu juga, ibunya Tutu langsung menyiapkan apa yang disuruh oleh Ustadz Imin. Hingga beberapa saat kemudian bahan yang diminta pun sudah siap dan langsung diberikan kepada Ustadz Imin. Kemudian Ustadz Imin dengan air baskom yang sudah dicampur dengan daun kelor, Ustadz Imin mulai membacakan doa-doa dan menyipratkan air itu hingga membuat Tutu mengerang kepanasan. Panas. Pergi kau dari dalam tubuh anak ini dan jangan ganggu dia. Anak ini sudah menjadi milikku. Kamu tidak berhak ikut campur. Keluar sekarang atau aku akan paksa kamu keluar. Keluarkan saja kalau dirimu mampu melawanku. Mendengar nada remeh dari sosok itu, Ustadz Imin mendekat dan melepas sorbannya dan kemudian mengalungkannya ke lehernya si Tutu. Sontak Tutu pun langsung bergelinjang kesakitan dan teriak-teriak mohon ampun, namun Ustadz Imin tidak memperdulikannya. Dia akan melepas sorban itu jika sosok itu telah keluar dari dalam raganya Tutu. Tiba-tiba kesiur angin kencang masuk ke dalam kamar tersebut, membuat suasana menjadi mencekam. Akan tetapi para warga masih tetap terus membaca Al-Quran dan lantunan itu menggema di rumahnya si Tutu. Suara gebrakan pintu dan jendela rumah membuat suasana lebih mengerikan. Bahkan Tutu yang merasa kepanasan, dia hampir-hampir menggigit tangannya sendiri. Dan singkatnya usai Tutu berontak selama 20 menitan, sosok itu pun akhirnya menyerah dan segera keluar dari dalam raganya Tutu. Buru-buru Ustadz Imin memasang pembatas di tubuh Tutu agar sosok itu tidak merasukinya lagi. Dan setelahnya Ustadz Imin membacakan sebuah doa dan mementalkan sosok itu untuk kembali menyerang si pengirim pesugihan itu. Dan hilanglah sosok tersebut dari rumahnya si Tutu. Setelahnya Tutu pun lemah sekali tubuhnya, wajahnya sangat pucat sekali. Bahkan kepalanya terdapat bekas lebam sebelum tadi dirinya diikat di atas dipan. Beberapa saat kemudian semua pun langsung berucap syukur kalau Ustadz Imin menuturkan Tutu ini berhasil diselamatkan. Alhamdulillah, syukurlah. Bapak, Ibu, saya berhasil mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Tutu. Dan alhamdulillah Tutu sudah selamat. Alhamdulillah ya Allah, ucap ibunya sambil menangis terharu. Tutu pun kemudian diberikan air doa oleh Ustadz Imin yang tadi sudah dibacakan doa. Segera Tutu pun langsung menenggak air putih yang sudah didoakan Ustadz Imin. Setelah meminum air putih tersebut, Tutu langsung batuk-batuk dan setelahnya dia mengeluarkan cairan hitam yang berlendir. Yang itu tandanya ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu berhasil dibersihkan. Tutu kemudian sedikit bercerita, dia bersyukur masih selamat. Sebelum saat dirinya tersadar, Tutu ini bercerita bahwa dirinya ada di suatu tempat di mana dia melihat orang-orang dijadikan budak di istana setan. Tutu juga melihat Tio di sana, namun saat dia memanggilnya, Tio nggak bisa ikut dengannya. Dan saat dirinya sudah tersadar, dia pun kaget saat tahu kabar Tio telah meninggal dunia. Beberapa saat setelahnya, Ustadz Imin berucap pada semua orang yang ada di situ. Ada juga beberapa warga yang memang juga jaga di situ, bahwa beberapa hari ke depan, insya Allah pelaku pesugihan akan segera terungkap. Ustadz Imin menuturkan untuk mengecek ke desa T dan mencari orang yang mendadak mengalami kelumpuhan dalam waktu dekat. Itu adalah ciri-ciri pelakunya. Para warga pun mengangguk paham dengan penjelasan dari Ustadz Imin. Setelahnya orang tuanya Tutu berterima kasih kepada Bu Naro, Pak Maskur dan juga Ustadz Imin. Ustadz, terima kasih banyak sudah mau menyembuhkan anak kami. Kami juga mau berterima kasih sama Bu Naro dan Pak Maskur yang sudah memberikan titik terang tentang permasalahan ini. Kalau nggak ada kalian kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Iya Bu, sama-sama. Ini semua adalah takdir dari Allah, jawab Ustadz Imin. Iya Bu, sama-sama juga, timbal Bu Naro dan Pak Maskur. Lalu Ustadz Imin pun diantarkan pulang kembali oleh keluarganya Tutu. Usai kepergian Ustadz Imin, Pak Maskur berucap pada Didi dan kawan-kawannya yang ada di situ. Dan untuk kalian anak-anak atau siapapun, jangan sekalipun mengambil uang yang bukan milik kita, apalagi kalau nemu di jalan. Mereka semua pun mengangguk paham mendengar penjelasan nasihat dari Pak Maskur. Dan setelahnya Bu Naro dan Pak Maskur pun pamit untuk pulang karena sudah mau malam. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu, ucap Pak Maskur.
Iya silakan Pak, Bu. Hati-hati ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Ucap ibunya Tutu. Iya Bu, sudah cukup gak usah bilang terima kasih terus. Didi, ayo pulang nak. Akhirnya mereka bertiga pun segera pulang ke rumah dan setelah sesampainya di rumah mereka bersih-bersih mandi dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Singkat cerita, di tempat lain benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Timin kemarin karena 2 hari setelahnya pelaku pesugihan berhasil ditemukan di desa T. Pelakunya itu bernama Pak Edi. Dia ditemukan tidak bisa kemana-mana. Dia lumpuh dan wajahnya seakan menandakan ketakutan. Dia pun diinterogasi oleh warga yang mendatangi rumahnya. Bahkan mereka juga menemukan sebuah ruangan ritual di rumahnya tersebut. Segera Pak Edi pun langsung diamankan dan dibawa ke pihak berwajib. Dan sesaat setelahnya ketika Pak Edi sudah diletakkan di dalam sel, malam itu Pak Edi lumpuh dan hanya terbaring di dalam sel. Dia mendapatkan teror sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali, yang tak lain adalah pocong pesugihannya yang murka padanya. Tiba-tiba Pak Edi ini melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapan dirinya, disertai dengan sebuah kepulan asap yang tebal. Dan asap itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali dengan wajah hitam legam. Kedua matanya melotot menatap dirinya disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat. Pak Edi pun ketakutan dan mencoba mengusir sosok tersebut dengan berteriak sendiri. Pak Edi pun terus berteriak-teriak ketakutan karena dia juga tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan menghindar pun sangat susah sekali. Hingga akhirnya sosok pocong itu meludahi tubuh Pak Edi hingga sampai dirinya itu dibuat kejang-kejang dan mencekik lehernya sendiri. Sampai kedua matanya itu melotot dan ada bekas leher lebam karena dicekik tangan sendiri. Dia pun kemudian meninggal dunia, tewas di dalam sel itu. Akhirnya setelah esokan harinya, jasad Pak Edi yang ditemukan telah tidak bernyawa di dalam sel itu. Dia pun akhirnya segera dimakamkan. Tapi bukan di desanya, karena warga desa menolak kepulangan jasad dari Pak Edi itu. Mereka mengira kalau nanti jasadnya dimakamkan di desanya, bisa jadi desanya itu malah akan mengalami kesialan. Akhirnya jasad Pak Edi pun dimakamkan di lokasi yang dicarikan oleh pihak rumah sakit, tentunya di desa yang lain. Pesan kali ini, selalu berhati-hatilah dimanapun kita berada. Jangan asal mengambil barang apa yang bukan milik kita, karena bisa jadi itu adalah jebakan. Dan janganlah sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan yang bahkan bisa merugikan orang lain dan membuat orang lain celaka hanya demi kekayaan yang ingin segera cepat dimiliki. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal demikian dan semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.